Perkenalkan, nama saya Novel Riko Arun. Pada saat ini saya akan memberikan tutorial cara membuat single line diagram pada aplikasi ETAP versi 12.6.0. Langsung saja kita buka aplikasinya. Pertama-tama kita membuat new project. Kita klik saja pada pojok kiri atas dari aplikasi ini. Di sini saya akan menamainya tutorial 1. Lalu kita klik OK. Kita mulai dari klik kiri pada generator, lalu pindahkan ke tempat ke lembar kerja. Di sini kita akan menggunakan dua generator. Lalu setelah itu kita akan menggunakan circuit breaker. Lalu di sini saya akan menggunakan bus bar. Lalu circuit breaker lagi. Untuk menggunakan item-item ini, kita hanya perlu klik kiri per item lalu pindahkan untuk mengatur posisi sesuai yang kita inginkan. Pada saat ini saya akan menggunakan rangkaian percobaan analisis gangguan. Yang kita butuhkan berikut adalah kabel, lalu kita gunakan juga trafo. Lalu busbar lagi. Untuk busbar kita dapat mengatur panjangnya sesuai yang kita inginkan dengan klik kiri pada busbar lalu tarik untuk mengatur panjang yang kita butuhkan. Pada rangkaian ini kita akan menggunakan 9 circuit breaker. Lalu kita akan menggunakan sirkuit network maksud saya.
sini kita akan menggunakan 3 beban yang berbeda. Yang pertama saya akan menggunakan lampu sebagai beban. Baru static load. Dan yang terakhir beban motor. Setelah semua item yang kita perlukan sudah ada pada lembar kerja, kita bisa menghubungkannya satu persatu. Menghubungkannya kita hanya perlu klik pada bagian pinggir item yang akan kita hubungkan dan tarik garisnya sampai ke item berikutnya yang akan kita hubungkan. Jika rangkaian ini telah selesai, kita akan lanjutkan ke rangkaian dari network 1 ini. Untuk berpindah ke network 1, kita hanya perlu klik 2 kali pada network. Pertama-tama kita pindahkan dulu.
sambungkan dengan kabel. Lalu kita gunakan trafo. Setelah itu busbar. Lalu kita akan menggunakan low voltage circuit breaker. Pada rangkaian network satu ini, kita akan menggunakan dua beban, dan beban yang sama yaitu beban lampu. Maaf, yang di sana. Karena kita akan menggunakan ini. Seperti tadi, kita sekarang akan menghubungkan item ini satu persatu. Untuk circuit breaker yang ini, kita dapat mengubah posisinya, lalu kita sambungkan ke busbar. Setelah selesai menghubungkannya, kita kembali lagi ke rangkaian utamanya, dan di sini kita akan mengisi nilai-nilai. Kita mulai dari generator, kita klik kiri 2 kali, dan operasi mode ini kita akan ubah menjadi swing. Lalu kita akan ubah rating dari generator ini. Di sini saya akan menggunakan 20 megawatt. Setelah selesai, kita langsung saja klik OK. Untuk generator yang kedua ini, saya akan menggunakan 500 kW. Untuk mengubah satuan dari generator ini, kita hanya perlu klik satu kali, dan akan langsung diubah. Lalu kita masukkan saja nilainya, 500 kW. Jangan lupa untuk mengubah mode operasi menjadi swing. Lalu kita akan mengubah nilai dari trafo 1. Klik rating. Di sini sisi sekundernya saya akan menggunakan 13,8 kV, dan sisi sekunder 4,16 volt kV. Lalu kita klik pada impedance, kita klik pada typical Z and X per R, lalu di bawah kita klik typical value. Di situ nilai-nilai dari impedansi akan diubah secara otomatis. Lalu kita klik OK. Pada trafo 2,
primer yang akan digunakan sama, dan sisi sekunder yang tidak akan digunakan juga sama seperti trafo 1, yaitu 4,16 kilovolt. Dan per power rating kita akan menggunakan 5 ampere. Untuk trafo 1 juga, untuk power rating kita akan menggunakan 5 ampere. Jangan lupa untuk mengubah impedansi. Sekarang kita akan mengubah kabel. Untuk panjang kabel saya akan menggunakan satuan meter, dan panjangnya untuk kabel 1 250 meter. Lalu kita akan mengubah spesifikasi dari kabel. Kita klik library. Di sini saya akan menggunakan kabel nomor 414. Ukuran kabel kita akan menggunakan 16 mm. Jika sudah, kita klik OK. Untuk kabel 2, kita akan menggunakan kabel sepanjang 100 meter. Untuk jenis kabel, kita akan menggunakan jenis kabel yang sama dengan kabel 1, yaitu kabel 414 dengan ukuran yang sama. Lalu kita akan mengubah nilai dari beban. Beban yang pertama, kita akan mengubah nameplate. Di sini saya akan menggunakan beban 2,2 ampere. Lalu kita klik OK. Untuk beban yang kedua, kita akan menggunakan 1 ampere. Untuk beban ketiga, beban motor, nameplate-nya akan kita ubah. Di sini saya akan menggunakan motor 90 90 kali maksud saya. Untuk mengubahnya kita tinggal klik ini. Kita lalu kita klik OK. Lalu kita lanjutkan pada rangkaian network 1. Kabel yang akan kita gunakan untuk kabel 3, panjangnya panjangnya 170 meter. Untuk jenis kabel, kali ini saya akan menggunakan untuk kabel 3, kita akan menggunakan kabel yang berbeda, yaitu kabel nomor 476. Ukurannya 10. Lalu
lalu kita klik OK. Untuk kabel 4, kita akan menggunakan jenis kabel yang sama dengan kabel 3, yaitu 476. Ukurannya pun sama. Yang berbeda hanyalah ukuran panjang dari kabel ini. Kita akan menggunakan 210 meter. Untuk trafo bagian primernya sudah teratur, kita hanya akan mengubah bagian sekunder. Di sini saya akan menggunakan 0,46 kV. Untuk power rating 3,5 ampere. Untuk trafo 4, kita hanya perlu mengubah power rating, yaitu 1,2 VA. Untuk beban, kita akan mengubah nameplate-nya menjadi 3 MVA. Untuk beban 4, saya akan menggunakan 1 MVA. Untuk sirkuit breaker yang 14, statusnya kita akan ubah menjadi open. Setelah rangkaian selesai, kita akan mencoba untuk menjalankan rangkaian ini. Di sini kita sudah dapat melihat nilai-nilai dari tiap rangkaian. Sekian video dari saya. Terima kasih.